يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan sekarang pembacaan buku baru, yaitu tentang dosa-dosa besar, yaitu karyanya Imam Az-Zahabi, yaitu dosa-dosa besar, yaitu penjabaran tuntas 70 dosa besar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Definisi kabair, dosa-dosa besar. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tiada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Muhammad, utusan yang paling mulia dan imam orang-orang yang bertakwa, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Kitab ini membahas berbagai macam hal yang termasuk dosa-dosa besar dan diharamkan atau dilarang. Pengertian kabair adalah semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta atsar dari para salafus salih. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara yang diharamkan akan diampuni semua dosa-dosa kecil yang dilakukannya. Allah berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anha Nukafir ma tubhauna anha nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-31. terus lanjutnya,
Berdasarkan nas Nas di atas, Allah menjamin surga bagi yang menjauhi dosa-dosa besar. Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadabu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 37. Terus selanjutnya. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamma inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Rabbmu Maha Luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 2. Terus hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan Mukaffaratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Salat 5 waktu, salat Jumat dan puasa Ramadan menghapus dosa-dosa yang dilakukan di sela-selanya jika dosa-dosa besar telah dijauhi. Terus ayo gantian. Dari sini lazim bagi kita untuk meneliti apa saja yang termasuk kabair, supaya kita dan semua orang Islam bisa menjauhinya. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat dalam menentukannya. Ada yang mengatakan bahwa kabair itu 7 berdasarkan sabda Nabi, ijtanibus sab'al mubiqati pada karamin hasarku billahi wasihru wa qatlun nafsillati haramallahu illa bil haqqi wa akmulu malil yatimi wa akmur rida wa tawalli yaumas sahfi wa qadful muhsanati khafilatil mu'minan. Jauhilah 7 perkara yang merusak. Lalu beliau menyebutkan syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, meninggalkan medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik telah berzina. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kabair itu jumlahnya lebih dekat kepada 70 daripada 7. Demi Allah, ucapan Ibnu Abbas di atas benar adanya. Hadis sebelumnya tidaklah membatasi jumlah kabair. Pendapat yang benar dan dilandasi dengan dalil menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan dosa yang memiliki had di dunia seperti melakukan perbuatan dosa yang memiliki had di dunia seperti membunuh, berzina, mencuri, atau yang pelakunya mendapat ancaman pemurkaan serta laknat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat, maka perbuatan itu termasuk kabair. Harus diterima pula bahwa kabair yang satu bisa lebih besar dibandingkan dengan kabair yang lain. Adalah Rasulullah SAW menghitung syirik sebagai salah satu kabair, padahal pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa
yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dia kehendakinya. An-Nisa ayat 48 dan 116. Ya, jadi ini pengertian dari dosa-dosa besar. Nah, ya. Sekarang mari kita buka yang pertama, yaitu dosa besar yang pertama, yaitu syirik, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabair terbesar adalah syirik, yaitu mempersekutukan Allah. Syirik ada dua. Pertama, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan atau beribadah kepada selainnya, baik itu berupa batu, pohon, matahari, bulan, nabi, guru, bintang, raja, ataupun yang lainnya. Inilah syirik yang besar yang apa itu? Yang tentangnya, yaitu Allah berkalam, yaitu di dalam Al-Quran surat An-Nisa yang ke-48 sama 116, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi pada bab yang pertama ini diterangkan tentang dosa besar yang pertama, yaitu apa? Mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hari ini tentang kabair, tentang syirik. Jadi di sini dijelaskan mempersekutukan Allah, yaitu syirik itu ada dua. Yang pertama, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Ya, contohnya orang yang minta rezeki, ya. Sebenarnya rezeki itu miliknya siapa? Allah, mintanya kepada Allah. Tapi hari ini banyak orang yang mereka minta kepada selain Allah, ya. Malah hari ini mendatangi kahin, mendatangi dukun, ya, untuk dagangannya biar laris, ya, dengan syarat-syarat tertentu mereka setuju dengan apa? Perkataannya dukun tadi. Padahal kita sebenarnya dalam rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Kita minta harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yaitu beribadah kepada selainnya, selain Allah. Hari ini orang-orang ada sebagian manusia yang mereka itu beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Ada yang beribadah kepada batu, pohon, matahari, ya, bulan, ya, bahkan ada yang mendewa-dewakan nabi, ya, sampai nabi dijadikan Tuhan, sebagian yang disembah, atau guru. Ini hari ini ada gurunya itu dijadikan sesembahan. Bahkan dulu ada satu kelompok yang mereka gambarnya gurunya itu ditaruh di depannya. Kalau dia itu beribadah kayak sholat, ada ya di sholat itu dihadapkan di hadapannya, ya, saking mengagungkan apa? Gurunya. Itu termasuk apa? Menyekutukan Allah. Dan hari ini masih ada, ya, orang-orang yang mereka itu beribadah di hadapan gambarnya gurunya atau gambarnya yang dikasihinya, ya. Terus beribadah kepada bintang. Hari ini juga masih ada orang-orang yang mereka itu menyembah bintang. Ya, mulanya seperti kalian jangan sampai mengikuti apa? Perbintangan apa ya? Grup Scorpio, Sagittarius. Nah, itu adalah kesesatan. Ya.
aku lahirku Desember. Kalau Desember ini mengikuti bintang Sagittarius. Apa karena dulu belajar. Ya, kalau nanti hari ini nanti apa? Untuk judulnya sing ngene, engko untuk rezekine ngene. Lah itu apa? Mereka menggunakan meyakini bahwasanya itu akan terjadi. Dan hari ini banyak orang yang percaya. Meskipun kadang-kadang dia sudah sholat, sudah haji, bahkan sudah melakukan rukun Islam. Itu dilakukan, tapi ternyata masih ada orang-orang yang mereka itu mempercayai perbintangan. Ya. Terus ya. Maka di dalam kalam Allah yaitu surat An-Nisa ayat 48 sama 116 ya. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bahwasanya dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru, dan dia Allah itu mengampuni maduna apa-apa yang telah maduna selain ya, maduna apa yang selain zalika yang demikian itu lima yasa bagi siapa yang dikehendaki ya. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Jadi kesirikan itu kalau dia sampai mati kok dia bawa ya, tidak bertaubat kepada Allah ya, maka akan menjadikan dia itu masuk ke dalam neraka ya. Mulanya kamu hidup di dunia ini berhati-hati ya, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan ya. Yang hari ini banyak orang-orang yang mereka itu melakukan kesyirikan yang kadang-kadang orang tidak mengetahuinya ya. Oleh di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 Allah mengatakan inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar ya. Jadi yang dikatakan di sini zalim, kedzaliman yang besar itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat yang selanjutnya innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar. Yang artinya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya jannah dan tempatnya ialah neraka. Nih. Jadi Allah berkalam pada surat Al-Maidah ayat yang ke-72 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah ya, maka pasti Allah mengharamkan. Faqad haramallahu alaihil jannah ya, maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya itu al-jannah, yaitu jannah, wa ma'wahun nar, dan tempatnya ialah neraka. Ini mulanya kita hidup di dunia itu berhati-hati, jangan sampai mempersekutukan Allah ya, karena kalau kita itu mempersekutukan Allah maka akan menjadi kehinaan ya. Dan hari ini banyak sekali firqah-firqah yang mereka itu menyembah kepada makhluk ya. Kalau kamu lihat di media massa itu hari ini kelompok-kelompok yang sesat itu banyak sekali ya. Kelihatannya dia sholat tapi ternyata bukan sholat ya. Seperti kelompoknya Syiah itu, kalau sholat itu malah enggak bersedekap ya. Artinya naik sholat itu ternyata dia tangannya malah
ke bawah, ya. Terus ada lagi yang kemarin Abi lihat di media massa itu, orang itu sholat itu kayak joget, ya. Jadi rukuknya, sujudnya itu aneh, ya. Ada lagi yang sholat campur aduk antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi hari ini apa, banyak sekali kesesatan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini, ya. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah, karena kalau kita mempersekutukan Allah, Allah mengatakan pada ayat ini, faqad haramallahu alaihil jannah, ya, sungguh Allah mengharamkan atasnya itu jannah. Tapi akhirnya kalau dia diharamkan masuk jannah, otomatis dia wa ma'wahun nar, maka tempatnya adalah neraka. Dan masih banyak lagi ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Barang siapa yang mempersekutukan Allah lalu mati dalam keadaan seperti itu, sungguh ia termasuk penghuni neraka. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya baca artinya aja. Maukah kalian aku beritahukan apa kabair yang paling besar? Beliau mengulang 3 kali, ya. Maukah kalian aku beritahukan apa kabair, dosa besar yang paling besar? Diulang sampai 3 kali. Setelah itu para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Saat itu beliau bersandar, lalu duduk dan melanjutkan juga, yaitu kesaksian palsu. Begitu Rasulullah SAW mengulang-ulang sampai kami mengatakan andai beliau itu menghentikan, ya. Ini yang sampai juga melakukan mungkin, ya, yang harus dihindari. Yaitu yang pertama apa? Menyekutukan Allah. Ini yang pertama, mungkin kita sudah apa? Menjauhi, ya, yang nampak. Misalnya hari ini ada apa di lingkungan kita, ada lagi apa, mengasung mau ada pernikahan apa, mendatangi makam, ya, minta restunya di makam, itu mulai dihidupkan kembali, ya. Lalu kita harus berhati-hati menjaga keluarga kita. Terus yang kedua ini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, ya. Berhati-hati kalian di dalam ucapan, di dalam perkataan, ya, kepada kedua orang tua kalian, ya. Ini durhaka kepada kedua orang tua itu apa? Termasuk dosa besar, ya. Jangan sampai kalian itu sama orang tua berani, jangan sampai kalian itu suaranya di atas suaranya orang tua, meskipun orang tua kamu itu salah, ya. Kadang-kadang orang tua kamu dalam berbicaranya, kadang-kadang namanya orang tua dalam berbicara, kadang-kadang ya ada kesalahan, tapi bagi anak enggak boleh misalnya apa, sampai membentak orang tua, ya, berbicara yang lebih tinggi daripada suaranya orang tua. Boleh kalian tuh mengingatkan di saat orang tua kamu itu salah, maka kewajiban kalian itu membenarkan. Nah, cara membenarkan apa? Ya dalam keadaan orang tua sudah enggak emosi, ya, orang tua itu sudah dalam keadaan tenang, santai, baru kamu sampaikan bahwasanya perbuatan ini misalnya salah. Nah, itu dibetulkan, ya. Jadi orang satu keluarga kalau ingin selamat di dunia sampai di akhirat, maka di dalam rumah tangga itu apa? Saling nasihat menasihati, ya.
Jadi ini kita harus berhati-hati tentang menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang memusnahkan. Beliau menyebutkannya dan diantaranya adalah syirik. Beliau bersabda, man badala dinahu faqtuluhu. Ya, artinya barang siapa mengganti agamanya yaitu murtad, maka bunuhlah ia. Ya, jadi orang yang keluar dari din al-Islam ini dikatakan murtad. Dan murtad itu hukumannya apa? Dibunuh sebenarnya. Dan hari ini banyak sekali, kalau kalian lihat di media massa itu apa? Orang-orang yang murtad keluar dari agama al-Islam ini, khususnya di Indonesia. Ya, bahkan ada yang dia itu kalibernya ustadz malah keluar menjadi kafir. Mulai kita berlindung kepada Allah, ya, karena keimanannya seseorang itu berbolak-balik, bisa hari ini iman, besoknya kafir, itu bisa. Ya, mulai kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabit qalbi alat dinik, ya muqallibal qulub tsabit qalbi alat taatik. Terus jangan baca kelanjutannya yang kedua. Kedua, menyertai amal dengan riya. Allah berfirman, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ya. Al-Kahfi ayat 110. Terus maksudnya Maksud dari janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya, hendaknya tidak menyertakan riya bersama amalnya. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wasirku asgharu qalu wa masirku asgharu. Ya Rasulullah, qala ar-riya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamati idza juriyan nasu bi a'malihim mudhabu ilal ladina kuntum tura'una fi dunya fanzuru hal tajidu na indahum jaza. Jauhilah syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, yaitu riya. Pada hari pembalasan untuk segala yang dikerjakan oleh manusia, Allah berkata, pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin mereka melihat amal-amal kalian, lalu lihatlah adakah pahala yang disediakannya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, artinya barang siapa yang mengerjakan suatu amal, dalam hal itu ia mempersekutukan seseorang denganku, maka amal yang dikerjakan itu untuk semua yang ia angkat, dan aku berlepas diri darinya. ya. Jadi ini apa? Amalan-amalan riya itu juga termasuk apa? Syirik. Ini kita harus berhati-hati ya di dalam beramal, entah itu sholat, entah itu baca Al-Quran, entah itu ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan sampai berbuat riya. Kita selesaikan. Terus bawahnya ganti. Rasulullah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min rayallahu wa man sama Allahu bih. Barang siapa berlaku riya, Allah akan memperlihatkan keburukannya, dan barang siapa berlaku sum'ah, Allah akan memperdengarkan
aibnya. Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju'u wal atashu wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang bangun sholat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain berjaga. Maksudnya jika puasa dan sholat dikerjakan bukan untuk Allah, maka tidak ada pahalanya. Diriwayatkan pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beramal untuk riya atau ingin dilihat dan sum'ah ingin didengar seperti orang yang memenuhi kantongnya dengan kerikil lalu masuk pasar untuk membeli sesuatu. Ketika ia membukanya di hadapan penjual, ternyata kantongnya dipenuhi kerikil, dan ia pun memukulkannya ke wajah kantongnya. Dan ia pun memukulnya ke wajahnya. Kantongnya itu tiada manfaatnya selain omongan orang-orang bahwa ia telah memenuhi kantongnya. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari isi kantongnya. Begitu pula orang yang riya dan sum'ah dalam beramal. Ia tidak mendapatkan apa-apa selain pujian orang-orang kepadanya. Di akhirat nanti tiada pahalanya. Allah berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. ya, jadi ini amalan-amalan yang tidak diniatkan karena Allah itu apa? Akan menjadi sia-sia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus maksudnya apa? Maksudnya, amal-amal yang dikerjakan untuk selain mengharapkan wajah Allah, Allah membatalkan pahalanya serta menjadikannya bagai debu yang berterbangan, yaitu debu yang dapat dilihat dari sebuah celah di mana cahaya matahari masuk melaluinya. Adi bin Hatim At-Ta'i meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti beberapa golongan dari manusia akan diperintahkan menuju surga. Ketika mereka telah dekat darinya, mencium keharumannya, menyaksikan istana-istananya, serta apa saja yang dijanjikan oleh Allah bagi penghuninya, terdengarlah seruan, jauhkanlah mereka darinya. Sesungguhnya mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari segala yang ada di sana. Maka mereka pun kembali dengan segala kerugian dan penyesalan. Belum pernah ada orang yang kembali dengan kerugian dan penyesalan yang melebihi mereka. Mereka pun berkata, duh Rabb kami, andai saja engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami pahala yang engkau janjikan bagi para walimu, niscaya neraka itu terasa lebih ringan bagi kami. Allah Ta'ala menjawab, justru itulah yang aku kehendaki bagi kalian. Dulu dalam kesendirian kalian sengaja melakukan dosa-dosa besar di hadapanku. Adapun jika bertemu dengan orang-orang, kalian menampakkan diri sebagai orang-orang yang berbakti. Kalian memperlihatkan amal kepada mereka berbeda dengan yang kalian persembahkan kepadaku dari hati kalian. Kalian menyegani orang-orang dan tidak kepadaku. Kalian memuliakan mereka dan tidak memuliakanku. Kalian meninggalkan dosa-dosa besar karena manusia dan bukan karena aku. Maka hari ini aku timpakan kepada kalian siksaanku yang terpedih, serta aku haramkan atas kalian limpahan pahala dariku. Ya, jadi Masya Allah. Jadi orang-orang yang mereka di dunia itu berbuat riya, ya, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah, maka nanti di akhirat dia dituduhi tentang jannah, wangine jannah, keindahannya jannah, tapi setelah itu diusir oleh Allah, ya,
malah dilemparkan ke dalam neraka. Tinggal sedikit kan, bisa diwacanan benbar. Ayo urung jam 6. Tinggal sidik kowe karek kowe. Seseorang bertanya, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keselamatan. Beliau menjawab, hendaknya kamu tidak menipu Allah. Orang itu bertanya lagi, bagaimana Allah bisa ditipu? Rasul menjawab, yaitu mengamalkan satu, kamu mengamalkan satu perintah Allah dan Rasulnya, tetapi bukan mengharap wajah Allah. Takutlah kamu akan riya, karena ia itu syirik kecil. Dan sesungguhnya pada hari kiamat nanti orang yang riya itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan 4 nama. Wahai murai, si pelaku riya. Hai Ghadir atau penipu. Hai fajir atau pendosa. Dan hai kasir, orang yang merugi. Sungguh amalmu telah sia-sia dan batal pula pahala bagimu. Kamu sudah memilih pahala lagi di sisi kami. Pergilah dan ambillah pahala yang disediakan oleh orang yang karenanya kamu beramal. Hai penipu, para ahli hikmah ditanya tentang orang yang ikhlas. Mereka menjawab, yaitu yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya seperti halnya menyimpan keburukan-keburukannya. Ada pula yang ditanyakan tentang puncak ikhlas. Menjawab, hendaknya kamu menyukai pujian dari manusia. Hendaknya kamu tidak. Oh salah engko. Ojomu kelero. Yang ditanya tentang puncak ikhlas. Menjawab, hendaknya kamu tidak menyukai pujian dari manusia. Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia itu riya, sedangkan mengajarkannya karena mereka itu syirik. Ikhlas adalah apabila Allah menjagamu dari keduanya. Ya Allah, jagalah kami dari keduanya dan ampunilah kami. Ya, mungkin ini aja. Jadi tentang riya itu harus kamu hindari. Jangan sampai kalian itu beramal itu karena apa? Karena manusia, ya. Kalau kalian beramal karena manusia, maka akan menjadikan kerugian yang besar. Mungkin itu aja yang kita bacakan, buku tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar yang pertama, yaitu syirik. Kiranya itu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.